Ustaz, jadi suaranya kecil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama marilah sama-sama kita ucapkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dan antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara ta'lim wa ta'lim. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in dan pada para tabi'in. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang saya hormati, seperti biasa setiap malam Selasa ba'da maghrib kembali kita melakukan ta'lim wa ta'lim tentang pan ilmu fikih yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Ustaz Edi Sabarudin. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada guru kita Ustaz Edi Sabarudin, waktu dan tempat kami persilakan pada kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Libtigha'i mardatillahi ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa wa habibil murtada sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kirami syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir, rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Baik nikmat yang kita rasakan, yang kecil yang besar, karena saking begitu banyaknya sehingga Allah menyampaikan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan, tidak mungkin dapat menghitung nikmat tersebut, karena saking banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kita hari ini dapat berkumpul kembali tempat ini dalam rangka menunaikan sebagian kewajiban yang telah diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan keharibaan baginda alam tercinta Habibul Karim Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian yang kemarin membahas mengenai masalah mengurus mayat. Ini sangat penting ya, karena kita semua akan mengalami hal itu, akan menjadi mayat, akan menjadi jenazah, akan menjadi bangkai. Yang sekarang kita bisa melihat wallahu a'lam besok lusa, yang jelas tidak ada yang tahu tentang kematian, tapi kematian akan terjadi kepada setiap makhluk yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang hidup akan merasakan tentang kematian. Kemarin kita misalnya memandikan, lalu setelah mayat itu dimandikan, ada kesunahan wasunna ayam sifahu ba'da tamami ghuslih. Disunahkan setelah mayat tersebut dimandikan, ayam sifahu, mayat tersebut dilap, baik itu menggunakan anduk biasa selayaknya orang mandi. Nah, sebelum dikafani sunnah diwuduin si mayatnya, dan setelah diwuduin, bagi si yang mandi tersebut sunnah membaca Allahumma alhu minat tawwabina. Yang mandiin tuh sunnah membaca Allahumma alhu atau Allahumma alha kalau mayatnya mayat perempuan. Kalau laki-laki Allahumma alhu minat tawwabina atau Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawwabina. Itu sunnah bagi yang mandiin. Siapa yang suka mandiin mayat di sini? Suka mandiin itu kalau manggil ya boleh, ya apa-apa. Cuma setidaknya wajib kifayah bagi orang setempat ikut itu, ngeguyurin, ngegosok
sosokin mayatnya, jangan liatin doang. Dan semua kita akan ngalamin kayak begitu. Jangan hanya nyerahin kepada yang biasa mandiin. Kalau dia nggak ada gimana? Maka dalam hal ini kita belajar memandikan jenazah, memandikan mayat. Itu berarti ketika setelah selesai dimandiin mayatnya, diwuduin, lalu si yang mandiin membaca Allahumma ij'alhu minat tawwabina atau Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawwabina. Bisa ya? Biasa kayak kita habis wudu. Kalau habis wudu kan Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah ini kalau si mayat ya cara nanti itu yang mandiinnya, gak usah si mayat yang diajarin. Jadi kita aja baca mewakili mayat berarti. Makanya ada kalimat Allahumma ij'alhu ya Allah, semoga engkau menjadikan pada mayat ini minat tawabina, tergolong orang-orang yang bertobat tuh. Jadi kita ngedoain mayat ya semoga tergolong orang yang tobat itu sebelum dia meninggal. Perkara nih orang meninggalnya kayak gimana gak ada urusan, jangan suzon ya. Gimana mau masuk surga, mau bunuh diri, wong bis mabuk, udah itu urusan Allah Ta'ala. Kita mah husnuzon saja, termasuk ketika ada imam yang baca begini, ayyuhal hadirun kaifa tashhaduna annal mayyit min ahlil khair. Wahai hadirin, saya bertanya dan ngedoain bagaimana ini mayit waktu hidupnya baik. Baik aja udah dah. Jangan bilang-bilang bagaimana baik, wong nyungsap mati juga. Nggak biarin aja deh, kayak gimana kek. Hoir. Kita mah minta, kan itu kalimatnya bertanya dan ngedoain. Kita nggak tahu nih si mayat. Kan semua yang ada di dunia ini adalah ujian, baik yang tersaksikan ataupun yang tidak ujian. Allah Ta'ala menguji kita dengan ada yang meninggal, mabuk meninggal, mabuk setelah dia minum meninggal. Itu ujian buat kita. Apakah kita akan suuzon atau husnuzon? Karena itu sifatnya bisa jadi lahiriah saja. Ternyata orang itu sebelum meninggal membaca syahadat atau hanya Allah memperlihatkan ketidakbaikannya biar kita suuzon. Padahal itu nggak boleh begitu. Maka boleh husnuzon saja. Maka ketika ada imam yang membaca itu, bagaimana nih si mayat waktu hidupnya bagian daripada ahli kebaikan, khair itu aja udah. Jadi jangan suka nyangka-nyangka yang enggak ya. Nah itu baca doa ini berarti mewakili mayat. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawwabina. Doain biar mayat tergolong orang-orang yang bertobat. Ada orang yang tidak pernah sholat dalam satu kisah, dari pertama hidup sampai dia meninggal nggak sholat. Satu ketika nginep di satu pesantren, yang lain sholat subuh dia kagak, sampai sehingga terdengar oleh dia ada wiridan, ada zikir santri-santri di majelis taklim pada sholat subuh. Kemudian dia berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ajalnya sampai situ, meninggallah tuh orang reman itu di pesantren, numpang tidur, mendengar zikir, ikut zikir, meninggal. Maka setelah biasa diurus oleh kiai dengan santri-santrinya, malamnya kiai bermimpi, ini orang si reman tadi berada di dalam surga yang sangat tinggi. Ditanya oleh ulama dalam mimpi itu, apa sih yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu sehingga kamu menjadi penghuni surga yang sangat tinggi?
Jawabannya, ketika saya mendengar zikir di majelis taklim, saya berzikir membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu Allah Ta'ala memasukkan saya ke dalam surga yang sangat tinggi, luar biasa. Maka jangan suuzon. Bagaimana mau mati masuk surga reman? Jangan, nggak boleh begitu. Kita harus disenang. Wayukfanul mayitu, dan kemudian setelah selesai dimandikan, wayukfanu dikafani fima yajuzu lahu, terhadap pakaian yang boleh dia dapat fi hayatihi, di waktu hidupnya. Itu pakaiannya. Berarti sekarang nih kita sebetulnya mesti cawis-cawis. Apa cawis-cawis? Nyediain Fit, dia belilah besok Fit. Berapa meter? Kira-kira 3 meter. Beli dari sekarang, kalau kita begitu tuh. Wayukfanul mayit, hendaklah yang memandikan mayit itu segera mengkafani ketika mayit telah selesai dimandikan, dikafani fima yajuzu, terhadap kain kapan atau pakaian yang boleh dia raih ketika waktu hidupnya. Berarti sekarang buru-buru beli gitu. Nanti amanatkan untuk keluarga. Nih, Papa udah beli kain kapan gitu. Jadi begitu tuh. Orang tua dulu begitu nyediain, dan ditaruh tuh di mana ditaruhnya? Di dekat tempat tidurnya. Biar dia selalu ingat bahwa dia akan berakhir dengan kematian. Karena orang yang ingat kepada kematian biasanya lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Besok mati gitu. Jadi dia pasti cawis-cawis buru-buru nyediain bekal untuk pergi ke alam sana. Kan begitu. Bagaimana kita menikmati? Pertama, dekatkan benda-benda yang berkaitan dengan kematian. Tadi antaranya kain kapan. Nah di sini nggak ada apa tuh, kurung batang ya. Deketin kurung batang. Itu aja kurung batang. Itu artinya untuk mengingat kematian. Dulu kan kalau di kampung begitu Pak ya, ada di masjid, disenderin di masjid. Tandanya kalau ada yang meninggal, kurung batang itu bunyi. Ya mungkin pernah ya dengar itu, ketoprak-ketoprak, gak tahu deh pokoknya ada bunyi, tapi pada takut akhirnya orang. Padahal itu tanda, karena zaman dulu itu begitu Pak. Sebelum secanggih sekarang, ada saudara yang meninggal, saudaranya di Jakarta, yang meninggal di kampung, ada burung yang membawa kabar, bunyi tuh, teriak-teriak, wah ada yang meninggal. Dulu pulang kampung, dipanggil dari kampung melalui dangdang yang sedang ada ayamnya, ayam dari mendidih. Panggil, terasa ke Jakarta, ke tempat orang tersebut, gerah pengen pulang. Dulu, kalau sekarang udah HP. Dulu mah manggilnya begitu. Wah, balik wah, ayeuna maut yuk. Dipanggilnya melalui dangdang yang sedang di situ di atas tungku. Dulu ya. Nah, itu sebetulnya kain kapan dan keranda ditaruh dekat masjid, kemudian dia bergerak saat ada yang meninggal, itu biar orang-orang itu sadar bahwa suatu saat nanti akan tergilir kematian itu, dan memang nggak bisa dihindari kematian itu. Nah, menggunakan pakaian di waktu hidupnya yang dia beli, berarti jangan udah meninggal baru pengurus masjid ngambil uang kas masjid membeli pakaian atau membeli kain kapan. Sebetulnya itu kalau di sini mah begitu, bima yajuzu lahu fi hayati lubsuhu minasyi'ab, berarti artinya pakaian yang dibeli oleh almarhum di waktu hidupnya. Nah, itu yang afdolnya untuk membungkus dirinya, bagusnya mau begitu. Selamat datang kepada Al-Muharram, sini deket nih. Itu sedikitnya kayak begitu ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau orang ini berwasiat gitu, berwasiat kepada keluarga untuk kain kapan atau baju yang harus dia nanti pakai ketika dia telah meninggal, kain anu, apakah diperbolehkan?
asal muasal kan wal abyadu afdalun min ghairi. Kain kapan biasanya putih, kadang kain kapan hitam. Tapi ada kata memang enggak ada kain kapan yang hitam dibungkus dengan yang lain. Coba kain kapan yang putih dibungkus dengan yang lain itu boleh. Namun afdalnya menggunakan kain kapan, berarti kain putih. Apa aja pokoknya mah. Cuma yang biasa buat membungkus mayit kan kain kapan yang bentuknya putih. Tapi artinya ketika tidak ada berarti dibolehkan dengan selain warna putih. Namun ketika si mayatnya sebelum dia meninggal waktu hidup berpesan wasiat kepada keluarga, nanti ayah kalau dia meninggal jangan dibungkus dengan kain kapan putih. Ya misalnya ini mah. Apakah boleh tuh wasiat begitu? Maka walau usia bi ghairihi lam tasihal wasiat, apabila si almarhum berwasiat bi ghairihi dengan dia pengen dibungkus oleh kain kapan selain warna putih, lam tasihal wasiat, maka tidak sah wasiat itu. Artinya